ini dia prinsip manajemen risiko atau skema yang pertama, lingkaran yang pertama. Prinsip manajemen risiko ini adalah landasan atau nilai-nilai yang dijadikan patokan ketika satu organisasi atau perusahaan ingin menerapkan manajemen risiko. Harus dipertimbangkan mulai dari awal mendesain kerangka kerja manajemen risiko itu sendiri, kemudian mengimplementasikannya dalam sebuah proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip ini harus terus melekat dan tidak boleh diabaikan. Nah, nanti ada cara mengukurnya sebenarnya. Cara mengukurnya seperti apa? Ada di sesi berikutnya yang lebih detail. Intinya adalah bahwa ISO 31000 ini menegaskan bahwa yang pertama, tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Kalau selama ini mungkin ada di organisasinya atau di perusahaannya seolah-olah unit manajemen risiko atau satuan kerja manajemen risiko itu seperti tukang rem. Taunya analisa risiko aja. Taunya wah ini ada risikonya nih, nggak boleh, kasih persyaratan, kasih requirement macam-macam. Nah, ada yang dibongkar, perspektif yang dibongkar di prinsip manajemen risiko ISO 31000/2018 ini bahwa yang namanya risiko itu bukan hanya hal-hal yang negatif. ISO memiliki definisi dan perspektif yang lebih general, lebih luas, dan lebih masuk akal bagi sebuah organisasi untuk mencapai sasarannya. Nah, seperti apakah filosofi risiko dan manajemen risiko ISO 31000/2018 memberitahu kepada kita bahwa yang namanya risiko itu ketidakpastian. Dia bisa negatif, bisa positif, yang berdampak pada sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Kalau kita perhatikan definisi-definisi risiko, bahkan di POJK misalnya, bahwa yang namanya risiko itu hanya dipandang sebagai kemungkinan yang menimbulkan dampak negatif. Nah, hanya itu. Nah, ISO 31000/2018 tidak hanya melihat sisi bawah. ISO melihat juga sisi atas. Yang namanya proses manajemen risiko, yang namanya unit manajemen risiko seharusnya bisa menemukan peluang dari strategi bisnis yang akan diterapkan atau dari potensi-potensi bisnis yang akan dimasuki oleh satu organisasi, oleh satu perusahaan. Maka ISO 31000/2018 dalam skema prinsipnya menegaskan bahwa ini loh tujuan manajemen risiko. Bukan hanya melindungi nilai, tapi juga menciptakan nilai. Unit manajemen risiko tidak hanya bicara mengenai pagar-pagar, tapi juga harus bisa bicara mengenai peluang-peluang. Itu yang menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan manajemen risiko ISO 31000/2018. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau manajemen risikonya baru bisa kasih pagar-pagar, baru bisa kasih syarat-syarat, itu belum ISO 31000/2018. Seharusnya unit manajemen risiko bisa menunjukkan peluang-peluang juga, bisa menunjukkan potensi-potensi juga, sehingga tujuan penciptaan dan perlindungan nilai bisa tercapai bagi organisasi. Kemudian prinsipnya itu ada 8. Yang pertama terintegrasi, bahwa manajemen risiko adalah bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi, tidak berdiri sendiri. Di dalam proses penjualan ada manajemen risikonya, di dalam bisnis support, aktivitas bisnis support ada manajemen risikonya, dalam aktivitas operasional support ada manajemen risikonya, di internal audit pun ada manajemen risikonya yang disebut dengan risk based audit. Gitu. Nah, nanti ada kolaborasi antara audit dengan unit manajemen risiko. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah terstruktur dan komprehensif. Artinya bahwa ketika akan menerapkan manajemen risiko, itu harus disusun dulu metodologinya. Plan-nya apa, rencana implementasinya seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa, evaluasinya nanti bagaimana, terstruktur. Jadi bukan
Kita mah manajemen risiko kalau lihat ada risiko aja baru kita tangani. Tidak begitu. Kalau seperti itu artinya maturity levelnya itu belum matang ya. Reaksioner sifatnya manajemen risikonya. Kalau yang reaksioner begitu bisa dipastikan tidak akan komprehensif. Di sini di ISO ditegaskan bahwa manajemen risiko itu prinsipnya harus terstruktur, komprehensif, menyeluruh. Kemudian yang ketiga disesuaikan. Artinya disesuaikan dengan kompleksitas organisasinya. Di perusahaan A bisa jadi berbeda pola penerapannya dengan perusahaan B. Tidak bisa disamakan. Misalkan mau plek-plek menjiplak perusahaan yang sudah besar, tidak bisa seperti itu. Harus disesuaikan dengan struktur organisasinya, budaya organisasinya, kompleksitas proses bisnis dan operasional organisasinya seperti apa. Nah, yang keempat, inklusif. Artinya manajemen risiko ini dilaksanakan oleh semuanya, bukan cuma milik satuan kerja manajemen risiko. Jadi ketika bicara manajemen risiko, nggak langsung ditunjuk unit manajemen risikonya saja, tapi manajemen risikonya ini letaknya di mana, di aktivitas mana, di proses yang mana. Dialah risk owner-nya. Kemudian dinamis. Nah, artinya ketika kita merumuskan kerangka kerja tahun ini bisa jadi tahun depan harus dirubah. Metodologinya tahun ini seperti ini, tahun berikutnya bisa jadi perlu dirubah. Dinamis, berkembang. Kemudian informasi terbaik yang tersedia bahwa penerapan manajemen risiko harus mampu memanfaatkan informasi yang paling baik, yang paling mungkin didapatkan. Misalkan dalam bidang analisa data, resource data kita seperti apa, yang paling mungkin apa yang perlu dilakukan. Tidak memasakkan satu metodologi sedangkan datanya nggak cukup atau datanya tidak relevan dengan metodologi tersebut. Itu contohnya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Bahwa yang namanya proses manajemen risiko juga harus perlu memperhatikan faktor SDM, faktor budaya organisasinya. Bukan hanya saat ini, tapi juga bagaimana cara mengembangkannya biar budaya atau risk awareness terhadap risiko, terhadap manajemen risiko itu bisa tumbuh. Yang kedelapan adalah peningkatan berkelanjutan, bahwa penerapan manajemen risiko harus selalu dibarengi dengan evaluasi, kaji ulang, review secara berkala, baik dilakukan oleh pihak independen seperti internal audit atau regulator, maupun oleh risk owner itu sendiri. Nah, ini nanti bisa ikuti sesi selanjutnya ya. Ada pembahasan lebih detail apa sih yang dimaksud dengan risk owner itu. First line of defense, second line of defense, kemudian third line of defense itu apa sih? Nah, di seri webinar selanjutnya itu akan dibahas lebih detail. Akan memberikan pemahaman kalau Bapak Ibu memang belum memahami istilah-istilah atau terminologi manajemen risiko itu. Nah, di sesi webinar berikutnya mengenai basic risk management ISO 31000 ini, yang akan saya bahas adalah mengenai prinsip ini sebenarnya. Yang di dalamnya ada terminologi, membahas terminologi manajemen risikonya terlebih dahulu, filosofi risiko dan manajemen risiko, bagaimana sih memandang risiko dan manajemen risiko itu yang tepat gitu, yang masuk akal, yang make sense, tidak sekedar pagar-pagar tadi. Kemudian menjelaskan lebih detail mengenai penerapan prinsip manajemen risiko ini. Nah, cara menerapkannya seperti apa? Itu nanti akan saya bahas di sesi basic risk management.